kita akan melihat peralihan yang sangat signifikan dari kendaraan berbasis fosil menuju kendaraan berbasis baterai, yaitu listrik. Nah, tetapi kita juga harus memikirkan beberapa hal, karena hal ini tidak hanya terkait dengan Kementerian SDM saja yang menetapkan target, tetapi juga kementerian yang lintas SDM, kemudian perindustrian, kemudian perhubungan, dan lain-lain. Sehingga kita bisa menciptakan sebuah ekosistem dalam antisipasi terjadinya peralihan ke kendaraan yang berbasis listrik itu bisa dilaksanakan secara progresif, tidak sekaligus. Jangan lupa kalau kita bicara mengenai penggunaan kendaraan sepeda motor, itu adalah kendaraan rakyat masyarakat yang dipergunakan secara luas dan sangat instrumental. Nah, oleh karena itu harus dipikirkan untuk penetapan pembangunan infrastruktur dan ekosistemnya, dan bagaimana peraturannya, termasuk kesiapan kita. Baterainya, bagaimana TKDN-nya seperti apa, ya. Jangan sampai kita nanti menciptakan sebuah target, tetapi kita tidak siap di dalam negeri sehingga harus mengandalkan impor yang mana itu di luar kendali kita. Kapan impornya itu bisa terproduksi, kapan bisa kita impor, dan lain-lain. Tetapi pada intinya kami di Komisi 7 tentu mendukung hal itu, karena ini merupakan sebuah keniscayaan, tetapi roadmap-nya harus jelas. Sehingga program kita tidak hanya sekedar menargetkan saja, tetapi kita sudah ada milestones yang bisa kita capai dan realistis. Kalau Pak Joko dari MTI, respons teman-teman di MTI apa soal rencana ini? Ya, sebenarnya ini kan cuma menggantikan saja, tidak ada artinya pengurangan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi, cuma mengalihkan penggunaan bahan bakarnya saja. Kalau kami dari masyarakat MTI itu, masyarakat transportasi Indonesia melihatnya adalah pemerintah harus punya target, ya, bagaimana membenahi public transport di Indonesia. Karena apa? Ini kan tetap saja nantinya kemacetan tetap terjadi gitu kan, berbeda. Target public transport itu yang sebenarnya harus dilakukan, itu justru lebih tepat. Karena apa tadi dikatakan kalau tidak mencukupi katakanlah, artinya kita impor juga kan. Tapi kalau itu memang diberikan public transport tentunya kendaraannya akan berkurang. Jadi kebutuhannya akan berkurang. Ini kan cuma peralihan dari sesama fosil, cuma bedanya kalau dia bahan bakar, fosilnya mungkin diambil dalam tanah, kemudian kalau dia lithium mungkin dia nikelnya di permukaan, sama-sama aja. Justru kalau mau mengalihkan yang sebenarnya ya pakai sel surya umpamanya. Tapi terlepas dari itu, ya ini mungkin hanya di perkotaan katakanlah terjadi pengurangan emisi. Namun ya masalah kemacetan ya belum tertuntaskan. Artinya public transport itu yang harus ditargetkan, karena kota-kota kita sudah mengalami hal yang stagnan juga untuk masalah kendaraan bermotor ini. Jadi menurut Pak Edi, target bahwa kita akan net zero emission dengan cara mengalihkan dari bahan bakar bensin ke bahan bakar yang lain belum memadai ya sebenarnya ya? Saya kira sudah memadai, karena tahap pertama kan kita sudah menargetkan akan mencapai bauran energi baru dan terbarukan 23% di tahun 2025. Itu sudah kita sepakati berdasarkan Paris Agreement, dan itu sudah dituangkan, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Nanti kita akan beralih secara progresif melalui sebuah skema transformasi energi dan energi transisi, yaitu gas, menuju ke energi baru dan terbarukan. Apakah sel surya, geothermal, dan lain-lain. Tetapi kalau terkait kendaraan mobil, kendaraan yang dipergunakan apakah roda 4 atau roda 2, saya kira ini tren di dunia itu sudah beralih ke mobil listrik, ke kendaraan listrik. Gitu. Dan saya juga melihat bahwa tidak hanya tren beralih dari fosil menjadi listrik kendaraannya, tetapi juga lifestyle-nya berbeda. Dan saya dalam hal ini perlu menggarisbawahi bahwa ke depannya orang itu tidak perlu memiliki kendaraan. Tidak perlu memiliki sepeda motor, tidak perlu memiliki kendaraan roda 4, mobil, ya, karena nanti akan di-sharing. Dan sekarang ini sistemnya itu sudah beralih ke sana. Tunggu, maksudnya sharing itu apa Pak Edi? Ya, sharing. Sekarang itu segala sesuatu itu sharing economy. Jadi sharing workspace-nya, kita sharing kantornya itu. Bukankah sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Joko bahwa mengajak masyarakat beralih ke transportasi umum, memastikan pemerintah membuat infrastruktur
yang baik untuk transportasi umum, sebenarnya itu jadi solusi? Otomatis akan ke sana. Otomatis ke sana. Kita sekarang sudah lihat di wilayah urban ini perbaikan infrastruktur dan perbaikan transportasi di dalam kota itu sudah begitu meningkatnya. Ya, Jakarta salah satu contoh. Kemacetan di mana-mana, tetapi sekarang kita merubah mindset masyarakat dengan adanya public transport yang sudah membaik, beralih sekarang. Dan itu tidak sesuatu hal yang bukan suatu hal yang aneh sekarang. Sekarang sangat lazim kita menggunakan transportasi MRT, Transjakarta dan lain-lain. Oke. Tetapi ke depannya kita nggak perlu mobil lagi karena nanti akan ada Grab yang sudah sekarang kita kenal dan kendaraan-kendaraan yang akan di-sharing secara bersama-sama sehingga kebutuhan kita kan hanya membawa kita dari satu titik ke titik lain. Tidak perlu kita memiliki aset tersebut. Pak Joko, kalau dengar dari apa yang disampaikan Pak Edi, walaupun Pak Edi sekali lagi dari DPR ya, bukan dari eksekutif ya, apa yang kira-kira jadi gambaran Anda? Apakah seperti ini yang memang diinginkan oleh teman-teman MTI? Ya, memang sekarang Kementerian Perhubungan itu sudah punya program untuk angkutan umum perkotaan. Ini dimulai dari 2020 lalu, ada 5 kota, padahal kita punya sekitar 500-an lah. Ini baru perkotaan ya. Belum lagi nanti angkutan perdesaannya, karena angkutan pedesaan kita sudah pada hilang. Ya. Nah, ditambah juga angkutan perintis. Nah, angkutan perkotaan ini kan targetnya setahun paling 5-6 kota saja, masih kurang. Memang kalau kita lihat di Jakarta, itu bagus. Tapi ke pinggir Jakarta, Bodetabek aja lah. Public transportnya seperti apa? Nanti ya, mudah-mudahan nanti di Bogor lah, sebagai contoh ya. Bulan inilah, nanti public transportnya Transpakuan akan dilonceng yang lebih baik lagi. Nah artinya, itu yang harus diperbanyak. Ya. Selain memang ini juga di dalam program itu sudah dimulai di beberapa kota nanti ada beberapa rute menggunakan bis listrik sudah dimulai ya memang targetnya kedepannya memang angkutan public transport itu menggunakan listrik ya, bis listrik tapi targetnya harus diperbesar jangan setiap tahun cuma 5 kota 6 kota itu masih kurang. Nah, target itu harus diperbanyak sampai dengan angkutan perdesaan kita itu. Oke, Pak Joko, tapi kalau misalkan kita balik lagi ke peralihan dari kendaraan yang menggunakan bensin ke yang lebih ramah lingkungan. Kira-kira kalau nanti ini mulai di roll out oleh pemerintah pada tahun 2040, kira-kira apa sih dampaknya untuk masyarakat? Ya sebenarnya kalau masyarakat kalau seandainya pola perjalanannya masih banyak menggunakan kendaraan pribadi, ya cuma berbeda pola penggunaan bahan bakar aja. Tapi justru tadi saya bilang, ya nggak apa-apa target 2040-nya disertai ya program public transport. Sehingga tadi sharing penggunaannya artinya masyarakat bisa akan sedikit, negara juga akan berhemat nantinya. Ya kan karena masyarakat makin banyak menggunakan public transport, itu arahnya ke sana. Nah masalahnya nanti penggunaan listrik itu harus didorong sejak sekarang. Makanya saya bilang tadi, beberapa kota mulai tahun depan memang public transport yang dirancang oleh Kementerian Perhubungan itu ada beberapa rute menggunakan bis listrik. Dan tahun ini juga ya ada 1 kota sudah dimulai lah untuk dicoba. Oke, nanti akan saya tanyakan pertanyaan yang sama. Kira-kira apakah dampak signifikannya bagi masyarakat yang di masa yang akan datang untuk perubahan kendaraan dari yang menggunakan bahan bakar bensin ke yang lebih ramah lingkungan? Saya tanyakan kepada Pak Edi Suparno sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.